Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hidayat dengan NIM 2123437 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya di Otomasi Perpustakaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam membangun sistem otomasi perpustakaan. Yang pertama, saya akan membahas tentang perangkat keras yang digunakan untuk membangun sistem otomasi perpustakaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu perangkat keras. Perangkat keras merupakan sebuah komputer dan alat bantunya seperti printer, barcode, scanner, kertas, dan sebagainya. Sebuah komputer sudah cukup digunakan dalam memulai proses otomasi pada kalangan instansi perpustakaan kecil, sedangkan untuk perpustakaan besar diperlukan beberapa komputer dan perlengkapan agar pelayanan kepada pustaka menjadi lancar. Misalnya yang pertama LAN card yang digunakan untuk mengintegrasikan banyak komputer sehingga semua kegiatan otomasi yang dilakukan bisa terpusat pada pusat data atau server aplikasi perangkat lunak otomasi, biasanya berjenis client server. Kedua itu sistem security gateway, digunakan melalui sensor terhadap buku yang keluar masuk perpustakaan. Sensor akan membunyi jika buku yang dibawa pengguna tidak melewati proses sirkulasi yang dengan benar. Komputer. Komputer merupakan sebuah mesin yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi secara cepat dan tepat. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komputer adalah sebuah alat di mana kemampuannya sangat tergantung pada manusia mengoperasikan dan software yang digunakan. Kecenderungan perkembangan komputer yang pertama, ukuran fisik mengecil dengan kemampuan yang lebih besar. Yang kedua itu harga terjangkau atau murah. Nah, selanjutnya itu perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem otomasi perpustakaan. Perangkat lunak atau software disebut juga sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan oleh user untuk diteruskan dan diproses oleh perangkat keras atau hardware. Dengan adanya perangkat lunak, inilah sebuah komputer mampu menjalankan perintah. Ada beberapa fungsi perangkat lunak. Yang pertama itu sebagai memproses data atau perintah dan juga instruksi sehingga memperoleh hasil yang diinginkan ataupun menjalankan sebuah perintah. Yang kedua itu sebagai sarana interaksi yang menghubungkan user dengan sebuah perangkat keras atau hardware. Sebuah perangkat lunak pada umumnya terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, sistem operasi atau operating system. Perangkat lunak mempunyai banyak fungsi untuk mengatur semua hardware yang terhubung dengan CPU, menerjemahkan aktivitas user kepada CPU agar perintah user dapat dikerjakan oleh komputer dan juga mengatur semua proses yang terjadi di dalam CPU. Yang kedua itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah program. Ada banyak sekali macam bahasa pemrograman seperti bahasa C, C++, Visual Basic, Pascal, Golang, HTML, PHP, Java, dan lain sebagainya. Pembuatan bahasa pemrograman ini juga memerlukan bantuan perangkat lunak yang khusus digunakan untuk merancang program sesuai dengan struktur dan metode yang dimiliki sebuah bahasa pemrograman. Yang ketiga itu program aplikasi. Perangkat lunak ini mempunyai fungsi khusus yang disesuaikan dengan tujuan pembuatannya. Program aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang banyak digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu, contohnya Microsoft Word, Excel, Winamp, kalkulator, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga itu pertimbangan dalam memilih dan menerapkan sistem otomasi perpustakaan. Yang pertama, kesalahpahaman tentang otomasi perpustakaan. Beberapa anggapan yang sebetulnya belum tentu benar adanya bahwa biaya otomasi perpustakaan sangat besar. Pengalaman telah menunjukkan bahwa dengan adanya otomasi perpustakaan justru akan menghemat biaya. Penghematan tersebut dapat kita hitung, misalnya dalam pembuatan pengajian katalog. Apabila kita menerapkan sistem manual yang standar, perpustakaan harus membuat paling tidak 5 katalog untuk setiap judul buku. Yang kedua itu kurangnya staf yang terlatih. Kurangnya staf yang terlatih biasanya menjadi kendala yang menghambat perkembangan otomasi perpustakaan. Pembangunan otomasi perpustakaan paling tidak harus mempunyai staf yang mampu mengoperasikan komputer atau operator, bahkan kalau perlu mempunyai tenaga ahli. Banyak perpustakaan yang sampai saat ini
pasti menjadi tempat pembuangan. Seperti apabila ada staf yang susah, itu dibina, biasanya pemimpin akan memindahkan staf tersebut ke perpustakaan. Dan yang ketiga, kurangnya dukungan dari pihak pimpinan. Dukungan pimpinan merupakan hal yang sangat strategis dalam membangun otomasi perpustakaan. Yang keempat, input data. Input data biasanya juga menjadi kendala dalam membangun otomasi perpustakaan. Input data dimulai dari buku-buku baru, kemudian buku yang sering dipakai, dan kalau waktunya longgar baru input data buku yang lain. Setelah jumlah data yang dimasukkan dianggap pantas untuk dilayankan, sebaiknya secepatnya dilakukan layanan sirkulasi dengan komputer. Dengan cara demikian, saya yakin akan memperlancar proses pelaksanaan otomasi perpustakaan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.